dan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Silakan, Geok. Baik, Siska. Benar, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang dilayangkan oleh Almas Sakibiru Rea. Dari penelusuran kami, Almas Sakibiru merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA. Gugatan yang dilayangkan oleh Almas Sakibiru ini yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi yakni soal usia minimal capres-cawapres yakni 40 tahun dan atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Artinya pejabat yang terpilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah atau pilkada bisa maju atau melenggang menjadi capres atau cawapres meskipun usianya belum mencapai 40 tahun. Ini berbeda dengan 3 gugatan sebelumnya yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, yakni gugatan yang dilayangkan atau permohonan yang dilayangkan oleh PSI, kemudian Partai Garuda, dan juga yang dilayangkan oleh 5 kepala daerah. Adapun alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Almas Sakibiru ini, yakni Mahkamah mempertimbangkan bahwa dari segi usia untuk diajukan menjadi capres dan cawapres tidak hanya dipertimbangkan melalui usia kuantitatif, melainkan juga dari usia kualitatif, yakni pengalaman, berupa pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Geok Mengwan melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Selamat bertugas kembali. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90 PUU 21/2023 terkait usia minimal capres dan cawapres dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pada Senin 16 Oktober. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju sebagai peserta Pilpres asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Pertimbangan putusan ini, MK melihat batas usia tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. MK juga menegaskan dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih dan seharusnya juga hak untuk dipilih, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Putusan sidang ini segera berlaku mulai dari pemilu 2024 dan seterusnya. Adapun gugatan ini dimohonkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Sakibiru. Menurut MK, pembatasan usia minimal capres-cawapres 40 tahun berpotensi menghalangi anak-anak muda untuk menjadi pemimpin negara. Dalam gugatan ini, pemohon turut menyinggung sosok Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Menurut pemohon, Gibran merupakan tokoh yang inspiratif dalam pemerintahan era sekarang. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki
jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Alasan berbeda, concurring opinion, dan pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Agung, terdapat alasan berbeda dari dua orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Eni Nurbanisi dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik PFOE, serta terdapat pula pendapat berbeda, dissenting opinion, dari 4 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Sadi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan Hakim Konstitusi Soehartoyo yang menyatakan sebagai berikut. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terbaru membuat peluang Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka untuk maju Pilpres semakin terbuka. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun untuk maju Pilpres asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Ketua MK Anwar Usman mengatakan pengabulan gugatan ini karena berkekuatan hukum. Gibran sendiri saat sidang putusan MK masih menjalankan aktivitasnya sebagai wali kota Solo. Ia bahkan sempat menemui pendemo Topo Bisu yang membawa spanduk tolak dinasti politik di depan Loji Gandrung pada Senin siang. Ditanya soal putusan sidang, Gibran memilih tak banyak berkomentar. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU turut memantau jalannya sidang MK dengan agenda pembacaan judicial review atau uji materi Undang-Undang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Ketua KPU RI Hashim Asyari mengatakan sejauh ini KPU belum mempersiapkan kemungkinan apapun apabila MK mengabulkan atau menolak gugatan. Adapun sebelumnya MK menolak gugatan batas usia Capres yang diajukan oleh PSI. Artinya batas minimal usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun
atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Partai Solidaritas Indonesia atau PSI merasa kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan batas usia Capres-Cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Direktur LBH PSI Francine Wijoyo mengatakan bahwa secara psikologis kategori usia 35 hingga 40 tahun adalah dewasa yang sama. Namun Francine menyayangkan Hakim MK tidak menjelaskan secara detail terkait dengan penolakan batas usia tersebut. Francine mengaku PSI akan berjuang dengan cara lain agar batas usia 35 tahun bisa menjadi Capres dan Cawapres Indonesia. Untuk itu ia berharap agar masyarakat bisa mendukung PSI supaya lolos parlemen sehingga dapat memperjuangkan hak-hak anak muda untuk maju Pilpres. Meski begitu, di sisi lain MK mengabulkan sebagian gugatan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Sakibiru. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju Pilpres asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Pertimbangan putusan ini, MK melihat batas usia tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945. MK juga menegaskan dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih dan seharusnya juga hak untuk dipilih, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Hingga kini sidang pembacaan judicial review masih berjalan di MK. Dissenting opinion-nya yang sejalan dengan pemahaman kami. Setelah ditolak, apalagi langkah yang akan dilakukan PSI untuk memperjuangkan ini? Doakan PSI ini bisa masuk ke parlemen supaya kami bisa lebih leluasa lagi memperjuangkan hak konstitusi anak muda, termasuk salah satunya melalui revisi undang-undang pemilu. Saya pikir ini ya, teman-teman muda harus membuktikan nantinya gitu ya, karena tadi terlihat sekali dari hasil itu bahwa anak-anak muda belum dianggap mature misalnya gitu ya untuk mengaku pemimpin nasional. Jadi artinya PSI ini menjadi wadah untuk berjuang para pemuda-pemuda Indonesia untuk menjadi kepala daerah, untuk menjadi kepala negara, yang kepala negara sudah tadi kan, tapi menjadi legislatif misalnya, karena tadi dalam dissenting opinion Pak Guntur juga disebutkan bahwa orang yang sudah mengampu pemimpin negara itu bisa punya kredibilitas lebih karena dia dianggap sudah mature, sudah pernah dipilih rakyat gitu ya, jadi akan lebih mudah nanti untuk menjadi kepala negara. Jadi kita akan menjadi wadah, PSI ingin menjadi wadah bagi perjuangan bagi pemuda-pemuda Indonesia. Gitu. Itu kecewa ya. Nggak apa-apa. Semua yang di bawah 40 tahun nggak ada yang bisa maju nih. Jadi nggak tersedia pilihan lah. Jadi pilihan untuk yang lebih muda nggak tersedia gitu ya. Memangnya siapa sih pilihan nama yang dibikin PSI? Sebenarnya bukan pilihan nama ya, tapi sebenarnya kalau di dalam secara psikologis ya, kategori umur 35 sampai 40 tahun itu satu kategori umur yang sama, dewasa yang sama. Jadi sebenarnya kami melihat ini adalah diskriminasi golongan umur. Tapi sayangnya ini tadi tidak dibahas lebih detail, tapi tidak apa-apa. Kita bisa perjuangkan dengan cara-cara lain. Termasuk tadi doakan PSI masuk di parlemen. Jadi kemunduran juga ya, bahwa sebenarnya sudah diputus melalui undang-undang 35 tahun. Tadi kalau misalnya teman-teman
ikutin gitu kan ya, sudah pernah diputus dua undang-undang sebelumnya 35 tahun, tapi tiba-tiba dinaikkan kembali menjadi 40 tahun. Jadi ini kan satu kemunduran, itu yang tidak diinginkan oleh PSI. Dan saat ini cara yang dilakukan itu ya melalui DPR tadi. Ada upaya mendorong DPR ya Bapak? Masuk dulu. Oke tadi Upayanya masuk ke DPR. PSI masuk ke DPR. Oke, terima kasih. Gitu, tapi biar bagaimanapun kami sangat menghargai keputusan dari Mahkamah Konstitusi, terutama juga kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Guntur Hamzah dissenting opinion-nya yang sejalan dengan permohonan kami. Setelah ditolak, apalagi langkah yang akan dilakukan PSI untuk memperjuangkan ini? Doakan PSI ini bisa masuk ke parlemen supaya. Selamat sore, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Saki Biru. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju pilpres, asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Lebih lengkapnya, wartawan Tribun News, Geok Mengwan akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Silakan, Geok. Baik Siska. Benar, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru Rea. Dari penelusuran kami, Almas Saki Biru merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA. Gugatan yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru ini yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi yakni soal usia minimal capres-cawapres yakni 40 tahun dan atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Artinya pejabat yang terpilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah atau pilkada bisa maju atau melenggang menjadi capres atau cawapres meskipun usianya belum mencapai 40 tahun. Ini berbeda dengan 3 gugatan sebelumnya yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, yakni gugatan yang dilayangkan atau permohonan yang dilayangkan oleh PSI, kemudian Partai Garuda, dan juga yang dilayangkan oleh 5 kepala daerah. Adapun alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru ini, yakni Mahkamah mempertimbangkan bahwa dari segi usia untuk diajukan menjadi capres dan cawapres tidak hanya dipertimbangkan melalui usia kuantitatif, melainkan juga dari usia kualitatif, yakni pengalaman, berupa pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Geok Mengwan melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Selamat bertugas kembali. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90/PUU 21/2023 terkait usia minimal capres dan cawapres dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pada Senin 16 Oktober. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju sebagai peserta pilpres asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Pertimbangan putusan ini, MK melihat batas usia tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. MK juga menegaskan dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih dan seharusnya juga hak untuk dipilih, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Putusan sidang ini segera berlaku mulai dari pemilu 2024 dan seterusnya. Adapun gugatan ini dimohonkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Saki Biru. Menurut MK, pembatasan usia minimal capres-cawapres 40 tahun berpotensi menghalangi anak-anak muda untuk menjadi pemimpin negara. Dalam gugatan ini, pemohon turut menyinggung sosok Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Menurut pemohon, Gibran merupakan tokoh yang inspiratif dalam pemerintahan era sekarang. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. 2.
pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Alasan berbeda, concurring opinion, dan pendapat berbeda, dissenting opinion, terhadap putusan Mahkamah Akuo terdapat alasan berbeda dari dua orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Eni Nurbanisi dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik PFOE, serta terdapat pula pendapat berbeda, dissenting opinion, dari 4 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo yang menyatakan sebagai berikut. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terbaru membuat peluang Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka untuk maju Pilpres semakin terbuka. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun untuk maju Pilpres asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Ketua MK Anwar Usman mengatakan pengabulan gugatan ini karena berkekuatan hukum. Gibran sendiri saat sidang putusan MK masih menjalankan aktivitasnya sebagai wali kota Solo. Ia bahkan sempat menemui pendemo Topo Bisu yang membawa spanduk tolak dinasti politik di depan Loji Gandrung pada Senin siang. Ditanya soal putusan sidang, Gibran memilih tak banyak berkomentar. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU turut memantau jalannya sidang MK dengan agenda pembacaan judicial review atau uji materi Undang-Undang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Ketua KPU RI Hashim Asyari mengatakan sejauh ini KPU belum mempersiapkan kemungkinan apapun apabila MK mengabulkan atau menolak gugatan. Adapun sebelumnya MK menolak gugatan batas usia Capres yang diajukan oleh PSI. Artinya batas minimal usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1.
Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Partai Solidaritas Indonesia atau PSI merasa kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan batas usia Capres-Cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Direktur LBH PSI Francine Wijoyo mengatakan bahwa secara psikologis kategori usia 35 hingga 40 tahun adalah dewasa yang sama. Namun Francine menyayangkan Hakim MK tidak menjelaskan secara detail terkait dengan penolakan batas usia tersebut. Francine mengaku PSI akan berjuang dengan cara lain agar batas usia 35 tahun bisa menjadi Capres dan Cawapres Indonesia. Untuk itu ia berharap agar masyarakat bisa mendukung PSI supaya lolos parlemen sehingga dapat memperjuangkan hak-hak anak muda untuk maju Pilpres. Meski begitu, di sisi lain MK mengabulkan sebagian gugatan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Sakibiru. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju Pilpres asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Pertimbangan putusan ini, MK melihat batas usia tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945. MK juga menegaskan dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih dan seharusnya juga hak untuk dipilih, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Hingga kini sidang pembacaan judicial review masih berjalan di MK. Dissenting opinion-nya yang sejalan dengan permohonan kami. Setelah ditolak, apalagi langkah yang akan dilakukan PSI untuk memperjuangkan ini? Doakan PSI ini bisa masuk ke parlemen supaya kami bisa lebih leluasa lagi memperjuangkan hak konstitusi anak muda, termasuk salah satunya melalui revisi undang-undang pemilu. Saya pikir ini ya, teman-teman muda harus membuktikan nantinya gitu ya, karena tadi terlihat sekali dari hasil itu bahwa anak muda belum dianggap mature misalnya gitu ya untuk mengaku pemimpin nasional. Jadi artinya PSI ini menjadi wadah untuk berjuang para pemuda-pemuda Indonesia untuk menjadi kepala daerah, untuk menjadi
kepala negara, yang kepala negara belum tahu ya, tapi menjadi legislatif misalnya, karena tadi dalam dissenting opinion Pak Guntur juga disebutkan bahwa orang yang sudah mengampu pemimpin negara itu bisa bisa punya kredibilitas lebih karena dia dianggap sudah mature, sudah pernah dipilih rakyat gitu ya, jadi akan lebih mudah menjadi kepala negara. Jadi kita akan menjadi wadah, PSI akan menjadi wadah bagi perjuang bagi pemuda-pemuda Indonesia. Gitu. Ya lagi pertanyaan? Itu kecewa ya. Semua yang di bawah 40 tahun nggak ada yang bisa maju nih. Jadi nggak tersedia pilihan lah. Jadi pilihan untuk yang lebih muda nggak tersedia gitu ya. Memangnya siapa sih pilihan nama yang mungkin PSI? Sebenarnya bukan pilihan nama ya, tapi sebenarnya kalau di dalam secara psikologis ya, kategori umur 35 sampai 40 tahun itu satu kategori umur yang sama, dewasa yang sama. Jadi sebenarnya kami melihat ini adalah diskriminasi golongan umur. Tapi sayangnya ini tadi tidak dibahas lebih detail, tapi tidak apa-apa. Kita bisa perjuangkan dengan cara-cara lain. Termasuk tadi doakan PSI masuk di parlemen. Ya, jadi kemunduran juga ya, bahwa sebenarnya sudah diputus melalui undang-undang 35 tahun tadi kalau misalnya teman-teman ngikutin gitu kan ya, sudah pernah diputus oleh 2 undang-undang sebelumnya 35 tahun, tapi tiba-tiba dinaikkan kembali menjadi 40 tahun. Jadi ini kan suatu kemunduran, itu yang tidak diinginkan oleh PSI. Dan saat ini cara yang dilakukan itu ya melalui DPR tadi. Ada upaya mendorong DPR ya berapa? Masuk dulu. Makanya tadi upayanya masuk ke DPR. PSI masuk ke DPR. Oke, terima kasih. Selamat sore, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Saki Biru. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju pilpres, asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Lebih lengkapnya, wartawan Tribun News, Geok Mengwan akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Silakan, Geok. Baik, Siska. Tribuners Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru Rea. Dari penelusuran kami, Almas Saki Biru merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA. Gugatan yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru ini yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi yakni soal usia minimal capres-cawapres yakni 40 tahun dan atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Artinya pejabat yang terpilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah atau pilkada bisa maju atau melenggang menjadi capres atau cawapres meskipun usianya belum mencapai 40 tahun. Ini berbeda dengan 3 gugatan sebelumnya yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, yakni gugatan yang dilayangkan atau permohonan yang dilayangkan oleh PSI, kemudian Partai Garuda, dan juga yang dilayangkan oleh 5 kepala daerah. Adapun alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru ini, yakni Mahkamah mempertimbangkan bahwa dari segi usia untuk diajukan menjadi capres dan cawapres tidak hanya dipertimbangkan melalui usia kuantitatif, melainkan juga dari usia kualitatif, yakni pengalaman, berupa pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Geok Mengwan melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Selamat bertugas kembali. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90/PUU 21/2023 terkait usia minimal capres dan cawapres dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pada Senin 16 Oktober. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju sebagai peserta Pilpres, asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Pertimbangan putusan ini, MK melihat batas usia tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. MK juga menegaskan dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih dan seharusnya juga hak untuk dipilih, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden.
Putusan sidang ini segera berlaku mulai dari pemilu 2024 dan seterusnya. Adapun gugatan ini dimohonkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Sakibiru. Menurut MK, pembatasan usia minimal Capres-Cawapres 40 tahun berpotensi menghalangi anak-anak muda untuk menjadi pemimpin negara. Dalam gugatan ini, pemohon turut menyinggung sosok Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Menurut pemohon, Gibran merupakan tokoh yang inspiratif dalam pemerintahan era sekarang. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Alasan berbeda, concurring opinion, dan pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Aku, terdapat alasan berbeda dari dua orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik PFOE, serta terdapat pula pendapat berbeda, dissenting opinion, dari 4 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Sadi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo yang menyatakan sebagai berikut. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terbaru membuat peluang Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka untuk maju Pilpres semakin terbuka. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun untuk maju Pilpres asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Ketua MK Anwar Usman mengatakan pengabulan gugatan ini karena berkekuatan hukum. Gibran sendiri saat sidang putusan MK masih menjalankan aktivitasnya sebagai Wali Kota Solo. Ia bahkan sempat menemui pendemo Topo Bisu yang membawa spanduk tolak dinasti politik di depan Loji Gandrung pada Senin siang. Ditanya soal putusan sidang, Gibran memilih tak banyak berkomentar.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU turut memantau jalannya sidang MK dengan agenda pembacaan judicial review atau uji materi Undang-Undang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Ketua KPU RI Hashim Asyari mengatakan sejauh ini KPU belum mempersiapkan kemungkinan apapun apabila MK mengabulkan atau menolak gugatan. Adapun sebelumnya MK menolak gugatan batas usia Capres yang diajukan oleh PSI. Artinya batas minimal usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Partai Solidaritas Indonesia atau PSI merasa kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan batas usia Capres-Cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Direktur LBH PSI Francine Wijoyo mengatakan bahwa secara psikologis kategori usia 35 hingga 40 tahun adalah dewasa yang sama. Namun Francine menyayangkan Hakim MK tidak menjelaskan secara detail terkait dengan penolakan batas usia tersebut. Francine mengaku PSI akan berjuang dengan cara lain agar batas usia 35 tahun bisa menjadi Capres dan Cawapres Indonesia. Untuk itu ia berharap agar masyarakat bisa mendukung PSI supaya lolos parlemen sehingga dapat memperjuangkan hak-hak anak muda untuk maju Pilpres. Meski begitu, di sisi lain MK mengabulkan sebagian gugatan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Sakibiru. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju Pilpres asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Pertimbangan putusan ini, MK melihat batas usia tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945. MK juga menegaskan dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih dan seharusnya juga hak untuk dipilih, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Hingga kini sidang pembacaan judicial review masih berjalan di MK. Dari Mahkamah Konstitusi, terutama juga kami memberikan apresiasi setinggi-tinggi
dissenting opinion-nya yang sejalan dengan permohonan kami. Setelah ditolak, apalagi langkah yang akan dilakukan PSI untuk memperjuangkan ini? Doakan PSI ini bisa masuk ke parlemen supaya kami bisa lebih leluasa lagi memperjuangkan hak konstitusi anak muda, termasuk salah satunya melalui revisi undang-undang pemilu. Saya pikir ini ya, teman-teman muda harus membuktikan nantinya gitu ya, karena tadi terlihat sekali dari hasil itu bahwa anak-anak muda belum dianggap mature misalnya gitu ya, untuk mengaku pemimpin nasional. Jadi artinya PSI ingin menjadi wadah untuk berjuang para pemuda-pemuda Indonesia untuk menjadi kepala daerah, untuk menjadi kepala negara betul kan, tapi menjadi legislatif misalnya, karena tadi dalam dissenting opinion Pak Guntur juga disebutkan bahwa orang yang sudah mengampu pemimpin negara itu bisa punya kredibilitas lebih karena dia dianggap sudah mature, sudah pernah dipilih rakyat gitu ya, jadi akan lebih mudah tadi untuk menjadi kepala negara ya. Jadi kita akan menjadi wadah, PSI ingin menjadi wadah bagi perjuangan bagi pemuda-pemuda Indonesia. Gitu. Ya, lagi pertanyaan? Itu kecewa ya. Nggak apa-apa. Semua yang di bawah 40 tahun nggak ada yang bisa maju nih. Jadi nggak tersedia pilihan lah. Jadi pilihan untuk yang lebih muda nggak tersedia gitu ya. Memangnya siapa sih pilihan nama yang diminta oleh PSI? Sebenarnya bukan pilihan nama ya, tapi sebenarnya kalau di dalam secara psikologis ya, kategori umur 35 sampai 40 tahun itu satu kategori umur yang sama, dewasa yang sama. Jadi sebenarnya kami melihat ini adalah diskriminasi golongan umur. Tapi sayangnya ini tadi tidak dibahas lebih detail, tapi tidak apa-apa. Kita bisa perjuangkan dengan cara-cara lain. Termasuk tadi, doakan PSI masuk di parlemen. Jadi kemunduran juga ya, bahwa sebenarnya sudah diputus melalui undang-undang 35 tahun, tapi kalau misalnya teman-teman ngikutin gitu kan ya, sudah pernah diputus oleh dua undang-undang sebelumnya 35 tahun, tapi tiba-tiba dinaikkan kembali menjadi 40 tahun. Jadi ini kan suatu kemunduran, itu yang tidak diinginkan oleh PSI. Dan saat ini cara yang dilakukan itu ya melalui DPR tadi. Ada upaya mendorong DPR ya berarti? Masuk dulu. Oke tadi upayanya masuk ke DPR. PSI masuk ke DPR. Oke, terima kasih. Selamat sore, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Saki Biru. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju pilpres, asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Lebih lengkapnya, wartawan Tribun News, Geok Mengwan akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Silakan, Geok. Baik Siska. Tribuners Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru Rea. Dari penelusuran kami, Almas Saki Biru merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA. Gugatan yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru ini yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi yakni soal usia minimal capres-cawapres yakni 40 tahun dan atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Artinya pejabat yang terpilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah atau pilkada bisa maju atau melenggang menjadi capres atau cawapres meskipun usianya belum mencapai 40 tahun. Ini berbeda dengan 3 gugatan sebelumnya yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, yakni gugatan yang dilayangkan atau permohonan yang dilayangkan oleh PSI, kemudian Partai Garuda, dan juga yang dilayangkan oleh 5 kepala daerah. Adapun alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru ini, yakni Mahkamah mempertimbangkan bahwa dari segi usia untuk diajukan menjadi capres dan cawapres tidak hanya dipertimbangkan melalui usia kuantitatif, melainkan juga dari usia kualitatif, yakni pengalaman berupa pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada. Kembali ke studio.
Baik, terima kasih Georg Mengwan melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Selamat bertugas kembali. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90/PUU 21/2023 terkait usia minimal Capres dan Cawapres dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pada Senin 16 Oktober. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju sebagai peserta Pilpres asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Pertimbangan putusan ini, MK melihat batas usia tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. MK juga menegaskan dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih dan seharusnya juga hak untuk dipilih, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Putusan sidang ini segera berlaku mulai dari pemilu 2024 dan seterusnya. Adapun gugatan ini dimohonkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Sakibiru. Menurut MK, pembatasan usia minimal Capres-Cawapres 40 tahun berpotensi menghalangi anak-anak muda untuk menjadi pemimpin negara. Dalam gugatan ini, pemohon turut menyinggung sosok Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Menurut pemohon, Gibran merupakan tokoh yang inspiratif dalam pemerintahan era sekarang. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Alasan berbeda, concurring opinion, dan pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah aku, terdapat alasan berbeda dari dua orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Eni Nurbanisi dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik PFOE, serta terdapat pula pendapat berbeda, dissenting opinion, dari 4 orang hakim konstitusi
yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan Hakim Konstitusi Soehartoyo yang menyatakan sebagai berikut. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terbaru membuat peluang Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka untuk maju Pilpres semakin terbuka. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun untuk maju Pilpres asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Ketua MK Anwar Usman mengatakan pengabulan gugatan ini karena berkekuatan hukum. Gibran sendiri saat sidang putusan MK masih menjalankan aktivitasnya sebagai Wali Kota Solo. Ia bahkan sempat menemui pendemo Topo Bisu yang membawa spanduk tolak dinasti politik di depan Loji Gandrung pada Senin siang. Ditanya soal putusan sidang, Gibran memilih tak banyak berkomentar. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU turut memantau jalannya sidang MK dengan agenda pembacaan judicial review atau uji materi Undang-Undang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan sejauh ini KPU belum mempersiapkan kemungkinan apapun apabila MK mengabulkan atau menolak gugatan. Adapun sebelumnya MK menolak gugatan batas usia Capres yang diajukan oleh PSI. Artinya batas minimal usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Partai Solidaritas Indonesia atau PSI merasa kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan batas usia Capres-Cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Direktur LBH PSI Francine Wijoyo mengatakan bahwa secara psikologis kategori usia 35 hingga 40 tahun adalah dewasa yang sama. Namun Francine menyayangkan Hakim MK tidak menjelaskan secara detail terkait dengan penolakan batas usia tersebut. Francine mengaku PSI akan berjuang dengan cara lain agar batas usia 35 tahun bisa menjadi Capres dan Cawapres Indonesia.
Untuk itu, ia berharap agar masyarakat bisa mendukung PSI supaya lolos parlemen sehingga dapat memperjuangkan hak-hak anak muda untuk maju Pilpres. Meski begitu, di sisi lain MK mengabulkan sebagian gugatan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Saki Biru. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju Pilpres asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Pertimbangan putusan ini, MK melihat batas usia tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945. MK juga menegaskan dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih dan seharusnya juga hak untuk dipilih, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Hingga kini sidang pembacaan judicial review masih berjalan di MK. Dissenting opinion-nya yang sejalan dengan permohonan kami. Setelah ditolak, apalagi langkah yang akan dilakukan PSI untuk memperjuangkan ini? Doakan PSI ini bisa masuk ke parlemen supaya kami bisa lebih leluasa lagi memperjuangkan hak konstitusi anak muda, termasuk salah satunya melalui revisi undang-undang itu. Saya pikir ini ya teman-teman muda harus membuktikan nantinya gitu ya, karena tadi terlihat sekali dari hasil bahwa anak muda belum dianggap mature misalnya gitu ya untuk mengaku pemimpin nasional. Jadi artinya PSI ini menjadi wadah untuk berjuang para pemuda-pemuda Indonesia untuk menjadi kepala daerah, untuk menjadi kepala negara ya, kepala negara kalau kita lihat, tapi menjadi legislatif misalnya, karena tadi dalam dissenting opinion Pak Guntur juga disebutkan bahwa orang yang sudah mengampu pemimpin negara itu bisa bisa punya kredibilitas lebih karena dia dianggap sudah mature, sudah pernah dipilih rakyat gitu ya, jadi akan lebih mudah menjadi kepala negara. Jadi kita akan menjadi wadah, PSI akan menjadi wadah bagi perjuang bagi pemuda-pemuda Indonesia. Gitu. Ya lagi pertanyaan. Itu kecewa ya. Semua yang di bawah 40 tahun nggak ada yang bisa maju nih. Jadi nggak tersedia pilihan lah. Jadi pilihan untuk yang lebih muda nggak tersedia gitu ya. Memangnya siapa sih nama yang PSI? Sebenarnya bukan pilihan nama ya, tapi sebenarnya kalau di dalam secara psikologis ya, kategori umur 35 sampai 40 tahun itu satu kategori umur yang sama, dewasa yang sama. Jadi sebenarnya kami melihat ini adalah diskriminasi golongan umur. Tapi sayangnya ini tadi tidak dibahas lebih detail, tapi tidak apa-apa. Kita bisa perjuangkan dengan cara-cara lain. Masuk tadi, doakan PSI masuk di parlemen. Dan jadi kemunduran juga ya, bahwa sebenarnya sudah diputus melalui undang-undang 35 tahun. Tadi kalau misalnya teman-teman mengikutin gitu kan ya, sudah pernah diputus oleh dua undang-undang sebelumnya 35 tahun, tapi tiba-tiba dinaikkan kembali menjadi 40 tahun. Jadi ini kan suatu kemunduran, itu yang tidak diinginkan oleh PSI. Dan saat ini cara yang dilakukan itu ya melalui DPR tadi. Ada upaya mendorong DPR ya berarti? Masuk dulu. Tadi upayanya masuk ke DPR. PSI masuk ke DPR. Oke, terima kasih. Selamat sore, Anda Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Selamat sore, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Saki Biru. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju pilpres, asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Lebih lengkapnya, wartawan Tribun News, Geok Mengwan akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Silakan, Geok. Baik Siska. Tribuners Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru Rea. Dari penelusuran kami, Almas Saki Biru merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA. Gugatan yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru ini yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi yakni soal usia minimal capres-cawapres yakni 40 tahun dan atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Artinya pejabat yang terpilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah atau pilkada bisa maju atau melenggang menjadi capres atau cawapres meskipun usianya belum mencapai 40 tahun. Ini berbeda dengan 3 gugatan sebelumnya yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, yakni gugatan yang dilayangkan atau permohonan yang dilayangkan oleh PSI, kemudian Partai Garuda, dan juga yang dilayangkan oleh 5 kepala daerah. Adapun alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru ini, yakni Mahkamah mempertimbangkan bahwa dari segi usia untuk diajukan menjadi capres dan cawapres tidak hanya dipertimbangkan melalui usia kuantitatif, melainkan juga dari usia kualitatif, yakni pengalaman, berupa pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Geok Mengwan melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Selamat bertugas kembali. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90 PUU 21/2023 terkait usia minimal capres dan cawapres dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pada Senin 16 Oktober. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju sebagai peserta pilpres, asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Pertimbangan putusan ini, MK melihat batas usia tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. MK juga menegaskan dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih dan seharusnya juga hak untuk dipilih, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Putusan sidang ini segera berlaku mulai dari pemilu 2024 dan seterusnya. Adapun gugatan ini dimohonkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Saki Biru. Menurut MK, pembatasan usia minimal capres-cawapres 40 tahun berpotensi menghalangi anak-anak muda untuk menjadi pemimpin negara. Dalam gugatan ini, pemohon turut menyinggung sosok wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Menurut pemohon, Gibran merupakan tokoh yang inspiratif dalam pemerintahan era sekarang. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Alasan berbeda, concurring opinion, dan pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Agung, terdapat alasan berbeda dari dua orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Eni Nurbanisi dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik PVOE, serta terdapat pula pendapat berbeda, dissenting opinion, dari 4 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Sadi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo yang menyatakan sebagai berikut. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terbaru membuat peluang Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka untuk maju Pilpres semakin terbuka. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun untuk maju Pilpres asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Ketua MK Anwar Usman mengatakan pengabulan gugatan ini karena berkekuatan hukum. Gibran sendiri saat sidang putusan MK masih menjalankan aktivitasnya sebagai wali kota Solo. Ia bahkan sempat menemui pendemo Topo Bisu yang membawa spanduk tolak dinasti politik di depan Loji Gandrung pada Senin siang. Ditanya soal putusan sidang, Gibran memilih tak banyak berkomentar. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU turut memantau jalannya sidang MK dengan agenda pembacaan judicial review atau uji materi Undang-Undang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Ketua KPU RI Hashim Asyari mengatakan sejauh ini KPU belum mempersiapkan kemungkinan apapun apabila MK mengabulkan atau menolak gugatan. Adapun sebelumnya MK menolak gugatan batas usia Capres yang diajukan oleh PSI. Artinya batas minimal usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan
berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Partai Solidaritas Indonesia atau PSI merasa kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan batas usia Capres-Cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Direktur LBH PSI Francine Wijoyo mengatakan bahwa secara psikologis kategori usia 35 hingga 40 tahun adalah dewasa yang sama. Namun Francine menyayangkan Hakim MK tidak menjelaskan secara detail terkait dengan penolakan batas usia tersebut. Francine mengaku PSI akan berjuang dengan cara lain agar batas usia 35 tahun bisa menjadi Capres dan Cawapres Indonesia. Untuk itu ia berharap agar masyarakat bisa mendukung PSI supaya lolos parlemen sehingga dapat memperjuangkan hak-hak anak muda untuk maju Pilpres. Meski begitu, di sisi lain MK mengabulkan sebagian gugatan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Sakibiru. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju Pilpres asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Pertimbangan putusan ini, MK melihat batas usia tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945. MK juga menegaskan dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih dan seharusnya juga hak untuk dipilih, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Hingga kini sidang pembacaan judicial review masih berjalan di MK. Opininya yang sejalan dengan setelah ditolak, apalagi langkah yang akan dilakukan PSI untuk memperjuangkan ini? Doakan PSI ini bisa masuk ke parlemen supaya kami bisa lebih leluasa lagi memperjuangkan hak konstitusi anak muda, termasuk salah satunya melalui revisi undang-undang pemilu. Saya pikir ini ya, teman-teman muda harus membuktikan nantinya gitu ya, karena tadi terlihat sekali dari hasil itu bahwa anak muda belum dianggap mature misalnya gitu ya untuk mengaku pemimpin nasional. Jadi artinya PSI ingin menjadi wadah untuk berjuang para pemuda-pemuda Indonesia untuk menjadi kepala daerah, untuk menjadi kepala negara, ya kepala negara kalau kita ya, tapi menjadi legislatif misalnya, karena tadi dalam dissenting opinion Pak Guntur juga disebutkan bahwa orang yang sudah mengampu pemimpin negara itu bisa bisa punya kredibilitas lebih karena dia dianggap sudah mature, sudah pernah dipilih rakyat gitu ya, jadi akan lebih mudah untuk menjadi kepala negara. Jadi kita akan menjadi wadah, PSI ingin menjadi wadah bagi perjuangan bagi pemuda-pemuda Indonesia. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Itu kecewa ya. Gak apa-apa. Semua yang di bawah 40 tahun nggak ada yang bisa maju nih. Jadi nggak tersedia pilihan lah. Jadi pilihan untuk yang lebih muda nggak tersedia gitu ya. Sebenarnya bukan pilihan nama ya, tapi sebenarnya kalau itu di dalam secara psikologis ya,
kategori umur 35 sampai 40 tahun itu satu kategori umur yang sama, dewasa yang sama. Jadi sebenarnya kami melihat ini adalah diskriminasi golongan umur. Tapi sayangnya ini tadi tidak dibahas lebih detail, tapi tidak apa-apa. Kita bisa perjuangkan dengan cara-cara lain. Masuk tadi, doakan PSI masuk di parlemen. Dan jadi kemunduran juga ya, saya sebut bahwa sebenarnya sudah diputus melalui undang-undang 35 tahun. Tadi kalau misalnya teman-teman ngikutin gitu kan ya, sudah pernah diputus oleh dua undang-undang sebelumnya 35 tahun, tapi tiba-tiba dinaikkan kembali menjadi 40 tahun. Jadi ini kan suatu kemunduran, itu yang tidak diinginkan oleh PSI. Dan saat ini cara yang dilakukan itu ya melalui DPR tadi. Ada upaya mendorong DPR nggak Bapak? Masuk dulu. Oke tadi Upayanya masuk ke DPR. PSI masuk ke DPR. Oke, terima kasih. Kami kecewa gitu, tapi biar bagaimanapun kami sangat menghargai keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Terutama juga kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Guntur Hamzah dissenting opinion-nya yang sejalan dengan permohonan kami. Setelah ditolak, apalagi langkah yang akan dilakukan PSI untuk memperjuangkan ini? Doakan PSI ini bisa masuk ke parlemen supaya. Selamat sore, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Saki Biru. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju pilpres, asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Lebih lengkapnya, wartawan Tribun News, Geok Mengwan akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Silakan, Geok. Baik Siska. Tribunnews, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru REA. Dari penelusuran kami, Almas Saki Biru merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA. Gugatan yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru ini yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi yakni soal usia minimal capres-cawapres yakni 40 tahun dan atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Artinya pejabat yang terpilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah atau pilkada bisa maju atau melenggang menjadi capres atau cawapres meskipun usianya belum mencapai 40 tahun. Ini berbeda dengan 3 gugatan sebelumnya yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, yakni gugatan yang dilayangkan atau permohonan yang dilayangkan oleh PSI, kemudian Partai Garuda, dan juga yang dilayangkan oleh 5 kepala daerah. Adapun alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru ini, yakni Mahkamah mempertimbangkan bahwa dari segi usia untuk diajukan menjadi capres dan cawapres tidak hanya dipertimbangkan melalui usia kuantitatif, melainkan juga dari usia kualitatif, yakni pengalaman, berupa pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Geok Mengwan melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Selamat bertugas kembali. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90/PUU 21/2023 terkait usia minimal capres dan cawapres dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pada Senin 16 Oktober. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju sebagai peserta pilpres asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Pertimbangan putusan ini, MK melihat batas usia tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. MK juga menegaskan dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih dan seharusnya juga hak untuk dipilih, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Putusan sidang ini segera berlaku mulai dari pemilu 2024 dan seterusnya. Adapun gugatan ini dimohonkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Saki Biru.
Menurut MK, pembatasan usia minimal Capres-Cawapres 40 tahun berpotensi menghalangi anak-anak muda untuk menjadi pemimpin negara. Dalam gugatan ini, pemohon turut menyinggung sosok Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Menurut pemohon, Gibran merupakan tokoh yang inspiratif dalam pemerintahan era sekarang. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Alasan berbeda, concurring opinion, dan pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Akuo, terdapat alasan berbeda dari dua orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Eni Nurbanisi dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik PFOE, serta terdapat pula pendapat berbeda, dissenting opinion, dari 4 orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Sadi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan Hakim Konstitusi Soehartoyo yang menyatakan sebagai berikut. Alasan Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terbaru membuat peluang Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka untuk maju Pilpres semakin terbuka. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun untuk maju Pilpres asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Ketua MK Anwar Usman mengatakan pengabulan gugatan ini karena berkekuatan hukum. Gibran sendiri saat sidang putusan MK masih menjalankan aktivitasnya sebagai wali kota Solo. Ia bahkan sempat menemui pendemo Topo Bisu yang membawa spanduk tolak dinasti politik di depan Loji Gandrung pada Senin siang. Ditanya soal putusan sidang, Gibran memilih tak banyak berkomentar. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU turut memantau jalannya sidang MK dengan agenda pembacaan judicial review atau uji materi Undang-Undang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres.
Ketua KPU RI Hashim Asyari mengatakan sejauh ini KPU belum mempersiapkan kemungkinan apapun apabila MK mengabulkan atau menolak gugatan. Adapun sebelumnya MK menolak gugatan batas usia capres yang diajukan oleh PSI. Artinya batas minimal usia capres-cawapres tetap 40 tahun. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Partai Solidaritas Indonesia atau PSI merasa kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan batas usia Capres-Cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Direktur LBH PSI Francine Wijoyo mengatakan bahwa secara psikologis kategori usia 35 hingga 40 tahun adalah dewasa yang sama. Namun Francine menyayangkan Hakim MK tidak menjelaskan secara detail terkait dengan penolakan batas usia tersebut. Francine mengaku PSI akan berjuang dengan cara lain agar batas usia 35 tahun bisa menjadi Capres dan Cawapres Indonesia. Untuk itu ia berharap agar masyarakat bisa mendukung PSI supaya lolos parlemen sehingga dapat memperjuangkan hak-hak anak muda untuk maju Pilpres. Meski begitu, di sisi lain MK mengabulkan sebagian gugatan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Sakibiru. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju Pilpres asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Pertimbangan putusan ini, MK melihat batas usia tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945. MK juga menegaskan dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih dan seharusnya juga hak untuk dipilih, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Hingga kini sidang pembacaan judicial review masih berjalan di MK. Dissenting opinion-nya yang sejalan dengan permohonan kami.
setelah ditolak, apalagi langkah yang akan dilakukan PSI untuk memperjuangkan ini? Doakan PSI ini bisa masuk ke parlemen supaya kami bisa lebih leluasa lagi memperjuangkan hak konstitusi anak muda, termasuk salah satunya melalui revisi undang-undang pemilu. Saya pikir ini ya, teman-teman muda harus membuktikan nantinya gitu ya, karena tadi terlihat sekali dari hasil itu bahwa anak-anak muda belum dianggap mature misalnya gitu ya untuk mengaku pemimpin nasional. Jadi artinya PSI ingin menjadi wadah untuk berjuang para pemuda-pemuda Indonesia untuk menjadi kepala daerah, menjadi kepala negara, yang kepala negara belum tahu ya, tapi menjadi legislatif misalnya, karena tadi dalam dissenting opinion Pak Guntur juga disebutkan bahwa orang yang sudah mengampu pemimpin negara itu bisa punya kredibilitas lebih karena dia dianggap sudah mature, sudah pernah dipilih rakyat gitu ya, jadi akan lebih mudah menjadi kepala negara. Jadi kita akan menjadi wadah, PSI ingin menjadi wadah bagi perjuangan bagi pemuda-pemuda Indonesia. Gitu. Ya lagi pertanyaan. Itu kecewa ya. Semua yang di bawah 40 tahun nggak ada yang bisa maju nih. Jadi nggak tersedia pilihan lah. Jadi pilihan untuk yang lebih muda nggak tersedia gitu ya. Memangnya siapa sih pilihan nama yang dibutuhkan PSI? Sebenarnya bukan pilihan nama ya, tapi sebenarnya kalau di dalam secara psikologis ya, kategori umur 35 sampai 40 tahun itu satu kategori umur yang sama, dewasa yang sama. Jadi sebenarnya kami melihat ini adalah diskriminasi golongan umur. Tapi sayangnya ini tadi tidak dibahas lebih detail, tapi tidak apa-apa. Kita bisa perjuangkan dengan cara-cara lain. Masuk tadi, doakan PSI masuk di parlemen. Ya, jadi kemunduran juga ya, bahwa sebenarnya sudah diputus melalui undang-undang 35 tahun. Tadi kalau misalnya teman-teman ikutin gitu kan ya, sudah pernah diputus oleh dua undang-undang sebelumnya 35 tahun, tapi tiba-tiba dinaikkan kembali menjadi 40 tahun. Jadi ini kan suatu kemunduran, itu yang tidak diinginkan oleh PSI. Dan saat ini cara yang dilakukan itu ya melalui DPR tadi. Ada upaya mendorong DPR ya kan? Masuk dulu. Makanya tadi upayanya masuk ke DPR. PSI masuk ke DPR. Oke, terima kasih. Selamat sore, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Saki Biru. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju pilpres asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Lebih lengkapnya, wartawan Tribun News, Geok Mengwan akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Silakan, Geok. Baik, Siska. Tribunal Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru Rea. Dari penelusuran kami, Almas Saki Biru merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA. Gugatan yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru ini yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi yakni soal usia minimal capres-cawapres yakni 40 tahun dan atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Artinya pejabat yang terpilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah atau pilkada bisa maju atau melenggang menjadi capres atau cawapres meskipun usianya belum mencapai 40 tahun. Ini berbeda dengan 3 gugatan sebelumnya yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, yakni gugatan yang dilayangkan atau permohonan yang dilayangkan oleh PSI, kemudian Partai Garuda, dan juga yang dilayangkan oleh 5 kepala daerah. Adapun alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru ini, yakni Mahkamah mempertimbangkan bahwa dari segi usia untuk diajukan menjadi capres dan cawapres tidak hanya dipertimbangkan melalui usia kuantitatif, melainkan juga dari usia kualitatif, yakni berupa pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Geok Mengwan melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Selamat bertugas kembali.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90/PUU 21/2023 terkait usia minimal capres dan cawapres dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pada Senin 16 Oktober. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju sebagai peserta Pilpres asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Pertimbangan putusan ini, MK melihat batas usia tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. MK juga menegaskan dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih dan seharusnya juga hak untuk dipilih, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Putusan sidang ini segera berlaku mulai dari pemilu 2024 dan seterusnya. Adapun gugatan ini dimohonkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Sakibiru. Menurut MK, pembatasan usia minimal capres-cawapres 40 tahun berpotensi menghalangi anak-anak muda untuk menjadi pemimpin negara. Dalam gugatan ini, pemohon turut menyinggung sosok Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Menurut pemohon, Gibran merupakan tokoh yang inspiratif dalam pemerintahan era sekarang. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Alasan berbeda, concurring opinion, dan pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Agung, terdapat alasan berbeda dari dua orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Eni Nurbanisi dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik PVOE, serta terdapat pula pendapat berbeda, dissenting opinion, dari 4 orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Sadi Isra,
Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo yang menyatakan sebagai berikut. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terbaru membuat peluang Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka untuk maju Pilpres semakin terbuka. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun untuk maju Pilpres asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Ketua MK Anwar Usman mengatakan pengabulan gugatan ini karena berkekuatan hukum. Gibran sendiri saat sidang putusan MK masih menjalankan aktivitasnya sebagai Wali Kota Solo. Ia bahkan sempat menemui pendemo Topo Bisu yang membawa spanduk tolak dinasti politik di depan Loji Gandrung pada Senin siang. Ditanya soal putusan sidang, Gibran memilih tak banyak berkomentar. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU turut memantau jalannya sidang MK dengan agenda pembacaan judicial review atau uji materi Undang-Undang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Ketua KPU RI Hashim Asyari mengatakan sejauh ini KPU belum mempersiapkan kemungkinan apapun apabila MK mengabulkan atau menolak gugatan. Adapun sebelumnya MK menolak gugatan batas usia Capres yang diajukan oleh PSI. Artinya batas minimal usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Partai Solidaritas Indonesia atau PSI merasa kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan batas usia Capres-Cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Direktur LBH PSI Francine Wijoyo mengatakan bahwa secara psikologis kategori usia 35 hingga 40 tahun adalah dewasa yang sama. Namun Francine menyayangkan Hakim MK tidak menjelaskan secara detail terkait dengan penolakan batas usia tersebut. Francine mengaku PSI akan berjuang dengan cara lain agar batas usia 35 tahun bisa menjadi Capres dan Cawapres Indonesia. Untuk itu, ia berharap agar masyarakat bisa mendukung PSI supaya lolos parlemen sehingga dapat memperjuangkan hak-hak anak muda untuk maju Pilpres.
Meski begitu, di sisi lain MK mengabulkan sebagian gugatan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Saki Biru. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju pilpres asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Pertimbangan putusan ini, MK melihat batas usia tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945. MK juga menegaskan dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih dan seharusnya juga hak untuk dipilih, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Hingga kini sidang pembacaan judicial review masih berjalan di MK. Dissenting opinion-nya yang sejalan dengan Setelah ditolak, apalagi langkah yang akan dilakukan PSI untuk memperjuangkan ini? doakan PSI ini bisa masuk ke parlemen supaya kami bisa lebih leluasa lagi memperjuangkan hak konstitusi anak muda, termasuk salah satunya melalui revisi undang-undang pemilu. Saya pikir ini ya, teman-teman muda harus membuktikan nantinya gitu ya, karena tadi terlihat sekali dari hasil bahwa anak muda belum dianggap mature misalnya gitu ya untuk mengaku pemimpin nasional. Jadi artinya PSI ini menjadi wadah untuk berjuang para pemuda-pemuda Indonesia untuk menjadi kepala daerah, untuk menjadi kepala negara, yang kepala negara sebetulnya kita lihat, tapi menjadi legislatif misalnya, karena tadi dalam dissenting opinion Pak Guntur juga disebutkan bahwa orang yang sudah mengampu pemimpin negara itu bisa punya kredibilitas lebih karena dia dianggap sudah mature, sudah pernah dipilih rakyat gitu ya, jadi akan lebih mudah menjadi kepala negara. Jadi kita akan menjadi wadah, PSI menjadi wadah bagi perjuang bagi pemuda-pemuda Indonesia. Gitu. Ya lagi pertanyaan. Itu kecewa ya. Semua yang di bawah 40 tahun nggak ada yang bisa maju nih. Jadi nggak tersedia pilihan lah. Jadi pilihan untuk yang lebih muda nggak tersedia gitu ya. Sebenarnya bukan pilihan nama ya, tapi sebenarnya kalau di dalam secara psikologis ya, kategori umur 35 sampai 40 tahun itu satu kategori umur yang sama, dewasa yang sama. Jadi sebenarnya kami melihat ini adalah diskriminasi golongan umur. Tapi sayangnya ini tadi tidak dibahas lebih detail, tapi tidak apa-apa. Kita bisa perjuangkan dengan cara-cara lain. Termasuk tadi doakan PSI masuk di parlemen. Jadi kemunduran juga ya, bahwa sebenarnya sudah diputus melalui undang-undang 35 tahun, tapi kalau misalnya teman-teman ngikutin gitu kan ya, sudah pernah diputus dari 2 undang-undang sebelumnya 35 tahun, tapi tiba-tiba dinaikkan kembali menjadi 40 tahun. Jadi ini kan suatu kemunduran, itu yang tidak diinginkan oleh PSI. Dan saat ini cara yang dilakukan itu ya melalui DPR tadi. Ada upaya mendorong DPR ya kan? Masuk dulu. Tadi upayanya masuk ke DPR. PSI masuk ke DPR. Oke, terima kasih. Selamat sore, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Saki Biru. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju pilpres, asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Lebih lengkapnya, wartawan Tribun News, Geok Mengwan akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Silakan, Geok. Baik, Siska. Tribuners, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru REA. Dari penelusuran kami, Almas Saki Biru merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA. Gugatan yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru ini yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi yakni soal usia minimal capres-cawapres yakni 40 tahun dan atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.
Artinya pejabat yang terpilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah atau pilkada bisa maju atau melenggang menjadi capres atau cawapres meskipun usianya belum mencapai 40 tahun. Ini berbeda dengan 3 gugatan sebelumnya yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, yakni gugatan yang dilayangkan atau permohonan yang dilayangkan oleh PSI, kemudian Partai Garuda, dan juga yang dilayangkan oleh 5 kepala daerah. Adapun alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Almas Sakibiru ini, yakni Mahkamah mempertimbangkan bahwa dari segi usia untuk diajukan menjadi capres dan cawapres tidak hanya dipertimbangkan melalui usia kuantitatif, melainkan juga dari usia kualitatif, yakni pengalaman, berupa pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Georg Mengwan melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Selamat bertugas kembali. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90/PUU 21/2023 terkait usia minimal capres dan cawapres dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pada Senin 16 Oktober. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju sebagai peserta Pilpres asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Pertimbangan putusan ini, MK melihat batas usia tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. MK juga menegaskan dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih dan seharusnya juga hak untuk dipilih, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Putusan sidang ini segera berlaku mulai dari pemilu 2024 dan seterusnya. Adapun gugatan ini dimohonkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Sakibiru. Menurut MK, pembatasan usia minimal capres-cawapres 40 tahun berpotensi menghalangi anak-anak muda untuk menjadi pemimpin negara. Dalam gugatan ini, pemohon turut menyinggung sosok Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Menurut pemohon, Gibran merupakan tokoh yang inspiratif dalam pemerintahan era sekarang. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan
kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Alasan berbeda, concurring opinion, dan pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Agung, terdapat alasan berbeda dari dua orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Eni Nurbanisi dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik PFOE, serta terdapat pula pendapat berbeda, dissenting opinion, dari 4 orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Sadi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo yang menyatakan sebagai berikut. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terbaru membuat peluang Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka untuk maju Pilpres semakin terbuka. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun untuk maju Pilpres asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Ketua MK Anwar Usman mengatakan pengabulan gugatan ini karena berkekuatan hukum. Gibran sendiri saat sidang putusan MK masih menjalankan aktivitasnya sebagai wali kota Solo. Ia bahkan sempat menemui pendemo Topo Bisu yang membawa spanduk tolak dinasti politik di depan Loji Gandrung pada Senin siang. Ditanya soal putusan sidang, Gibran memilih tak banyak berkomentar. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU turut memantau jalannya sidang MK dengan agenda pembacaan judicial review atau uji materi Undang-Undang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Ketua KPU RI Hashim Asyari mengatakan sejauh ini KPU belum mempersiapkan kemungkinan apapun apabila MK mengabulkan atau menolak gugatan. Adapun sebelumnya MK menolak gugatan batas usia Capres yang diajukan oleh PSI. Artinya batas minimal usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih
melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Partai Solidaritas Indonesia atau PSI merasa kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan batas usia Capres-Cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Direktur LBH PSI Francine Wijoyo mengatakan bahwa secara psikologis kategori usia 35 hingga 40 tahun adalah dewasa yang sama. Namun Francine menyayangkan Hakim MK tidak menjelaskan secara detail terkait dengan penolakan batas usia tersebut. Francine mengaku PSI akan berjuang dengan cara lain agar batas usia 35 tahun bisa menjadi Capres dan Cawapres Indonesia. Untuk itu ia berharap agar masyarakat bisa mendukung PSI supaya lolos parlemen sehingga dapat memperjuangkan hak-hak anak muda untuk maju Pilpres. Meski begitu, di sisi lain MK mengabulkan sebagian gugatan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Sakibiru. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju Pilpres asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Pertimbangan putusan ini, MK melihat batas usia tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945. MK juga menegaskan dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih dan seharusnya juga hak untuk dipilih, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Hingga kini sidang pembacaan judicial review masih berjalan di MK. Dissenting opinion-nya yang sejalan dengan Setelah ditolak, apalagi langkah yang akan dilakukan PSI untuk memperjuangkan ini? doakan PSI ini bisa masuk ke parlemen supaya kami bisa lebih leluasa lagi memperjuangkan hak konstitusi anak muda, termasuk salah satunya melalui revisi undang-undang pemilu. Saya pikir ini ya teman-teman muda harus membuktikan artinya gitu ya, karena tadi terlihat sekali dari hasil bahwa anak muda belum dianggap mature misalnya gitu ya untuk mengaku pemimpin nasional. Jadi artinya PSI ini menjadi wadah untuk berjuang para pemuda-pemuda Indonesia untuk menjadi kepala daerah, untuk menjadi kepala negara ya, tapi menjadi legislatif misalnya, karena tadi dalam dissenting opinion Pak Guntur juga disebutkan bahwa orang yang sudah mengampu pemimpin negara itu bisa punya kredibilitas lebih karena dia dianggap sudah mature, sudah pernah dipilih rakyat gitu ya, jadi akan lebih mudah menjadi kepala negara. Jadi kita akan menjadi wadah, PSI ingin menjadi wadah bagi perjuang bagi pemuda-pemuda Indonesia. Gitu. Ya, lagi pertanyaan. Itu kecewa ya. Semua yang di bawah 40 tahun nggak ada yang bisa maju nih. Jadi nggak tersedia pilihan lah. Jadi pilihan untuk yang lebih muda nggak tersedia gitu ya. Sebenarnya bukan pilihan nama ya, tapi sebenarnya kalau di dalam secara psikologis ya, kategori umur 35 sampai 40 tahun itu satu kategori umur yang sama, dewasa yang sama. Jadi sebenarnya kami melihat ini adalah diskriminasi golongan umur. Tapi sayangnya ini tadi tidak dibahas lebih detail, tapi tidak apa-apa. Kita bisa perjuangkan dengan cara-cara lain. Masuk tadi, doakan PSI masuk di parlemen. Nah, jadi kemunduran juga ya bahwa sebenarnya sudah diputus melalui undang-undang 35 tahun. Tadi kalau misalnya teman-teman ikutin gitu kan ya, sudah pernah diputus oleh dua undang-undang sebelumnya 35 tahun, tapi tiba-tiba dinaikkan kembali menjadi 40 tahun. Jadi ini kan suatu kemunduran, itu yang tidak diinginkan oleh PSI. Dan saat ini cara yang dilakukan itu ya melalui DPR tadi. Ada upaya mendorong DPR ya berarti? Masuk dulu. Tadi upayanya masuk ke DPR. PSI masuk ke DPR. Oke, terima kasih. Selamat sore, Anda Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat sore, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Maulaski. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Saki Biru. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju pilpres, asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Lebih lengkapnya, wartawan Tribun News, Geok Mengwan akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Silakan, Geok. Baik, Siska. Tribuners Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru Rea. Dari penelusuran kami, Almas Saki Biru merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA. Gugatan yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru ini yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi yakni soal usia minimal capres-cawapres yakni 40 tahun dan atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Artinya pejabat yang terpilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah atau pilkada bisa maju atau melenggang menjadi capres atau cawapres meskipun usianya belum mencapai 40 tahun. Ini berbeda dengan 3 gugatan sebelumnya yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, yakni gugatan yang dilayangkan atau permohonan yang dilayangkan oleh PSI, kemudian Partai Garuda, dan juga yang dilayangkan oleh 5 kepala daerah. Adapun alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru ini, yakni Mahkamah mempertimbangkan bahwa dari segi usia untuk diajukan menjadi capres dan cawapres tidak hanya dipertimbangkan melalui usia kuantitatif, melainkan juga dari usia kualitatif, yakni pengalaman, berupa pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Geok Mengwan melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Selamat bertugas kembali. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90/PUU 21/2023 terkait usia minimal capres dan cawapres dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pada Senin 16 Oktober. Dalam putusan tersebut, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju sebagai peserta pilpres, asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Pertimbangan putusan ini, MK melihat batas usia tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. MK juga menegaskan dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih dan seharusnya juga hak untuk dipilih, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Putusan sidang ini segera berlaku mulai dari pemilu 2024 dan seterusnya. Adapun gugatan ini dimohonkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Saki Biru. Menurut